di situ harganya juga gak main-main, sangat mahal sekali. Sekalinya overhaul itu membutuhkan dana yang gak sedikit, yaitu sekitar 1 miliar lebih ya 1 miliar lebih ya. Hello and welcome, selamat datang di channel Aska Velabib. Masih bersama dengan saya Aska di sini. Well, di video kali ini saya akan sharing ke kalian, teman-teman sekalian, yaitu hal-hal apa aja yang saya lakukan di unit power plant, yaitu unit pembangkitan di PPSDM Gas Cepu. Nah, untuk video sebelumnya, yaitu apa aja yang saya dapatkan di PPSDM Gas Cepu, ya bisa kalian cek di atas atau di link deskripsi di bawah. Nah, untuk di power plant sendiri, ya kita tahu ya dimana power plant tersebut yaitu unit pembangkitan, ya dimana unit pembangkitan tersebut menyuplai listrik terutama untuk kilang, ya. Bagaimana pengoperasian kilang, yaitu untuk mengolah minyak, dimana itu hasil output berupa listrik yaitu dari unit power plant. Jadi bisa saya katakan di sini unit power plant di PPSDM Gas Cepu itu sangat penting, ya, bagaimana dia menyuplai kilang, dan juga sepertinya juga boiler dan water treatment plant itu disuplai dari power plant, ya. Nah, namun timbal baliknya di situ, yaitu bahan bakar yang digunakan dari pembangkit mesin diesel, ya, dimana power plant di situ berupa mesin diesel atau PLTD, ya, dimana bahan bakar berupa solar itu didapatkan dari kilang secara gratis, ya, untuk mengoperasikan mesin diesel tersebut. Bagaimana operasi yang dilakukan itu selama kurang lebih setiap hari, ya. Nah, daripada kalian tanya-tanya segala macam dan kepo apa aja di power plant tersebut, ngapain aja, plus minusnya bagaimana, apa aja kelebihan dan kekurangannya. Nah, di video ini saya akan bahas tuntas gimana atau apa aja yang ada di unit power plant PPSDM Gas Cepu. So, sebelum kalian nonton videonya, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video yang lebih menarik, inspiratif, dan tentunya lebih produktif dari channel ini. Well, apabila kalian sudah menekannya, ya langsung saja kita simak videonya berikut ini. Saya Aska, and so let's start this video. Nah, untuk power plant sendiri, ya, bagaimana saya ditempatkan di power plant, yaitu bagian mekanik, ya. Di situ kurang lebih saya mengoperasikan mesin diesel, ya, di mana di situ ada karyawan dari supervisornya di situ, di mana pembimbing lapangan saya itu ya bagian supervisor itu, di mana dia itu pengawasan atau maintenance di pembangkit mesin diesel tersebut, di mana saya itu banyak hal yang saya dapatkan dari power plant tersebut, di mana salah satunya yaitu tentang mekanik, elektrik, tapi lebih ke mekaniknya, ya. Bagaimana setiap hari yaitu pengecekan rutin beban harian, ya, di mana ada pengecekan elektrik dan mekanik, bagaimana tekanan, bagaimana beban listrik yang didapatkan, yang disuplai, yang dialirkan, itu bisa dicek di monitor di mesin-mesin sekitaran power plant di situ. Nah, untuk selanjutnya, ya, bagaimana kita tahu sendiri yang jadi poin penting di sini yang perlu saya highlight, yaitu di power plant sendiri itu ada hal-hal terpenting, salah satunya yaitu tentang maintenance itu, di mana ada perawatan harian atau setiap hari, ya, 24 jam, ya. Ada perawatan 250 jam operasional, ada perawatan 6.000 jam operasional, ada perawatan 12.000 jam operasional, atau kita sebut seperti minor overhaul, ya, di mana itu penggantian beberapa alat, ya, yang mungkin sudah usang, sudah rusak, sudah gak sesuai, sudah perlu adanya kalibrasi segala macam. Nah, selanjutnya yang terakhir ini perawatan 24.000 jam operasional, di mana itu minor overhaul. Jadi pembongkaran total keseluruhan dari mesin pembangkit atau mesin diesel tersebut. Bagaimana part-part yang bergerak atau komponen bergerak itu benar-benar diganti secara total atau menyeluruh, ya. Namun kayak karter atau bodi segala macam nggak diganti, ya, karena itu nggak termasuk dari komponen bergerak, ya. Nah,
untuk perawatan tadi emang ada step by stepnya, gimana saya tuh menemukan fakta baru ya. Emang saya dibuat tercengang bagaimana peralatan yang dia beli itu nggak dari lokal, artinya tuh dia langsung membeli dari luar negeri kayak Inggris, China dan lain-lain. Di situ harganya juga nggak main-main, sangat mahal sekali. Sekalinya overhaul itu membutuhkan dana yang nggak sedikit, yaitu sekitar 1 miliar lebih ya 1 miliar lebih ya. Nah, di situ ada beberapa hal yang saya bingungkan juga, bagaimana mesin diesel tersebut bisa handle, bisa beroperasi secara setiap hari kontinu gitu ya, bagaimana dia memikul beban, dan gak kalah pentingnya di sana di pembangkit tersebut juga memikul beban atau listrik untuk disuplai ke semua area PPSDM Migas Cepu apabila terjadi pemadaman oleh PLN. Di situ mesin diesel tersebut ada beberapa mesin diesel, ada 4 ya, cuma daya dan juga tegangannya juga berbeda-beda di sana. Namun yang sering digunakan kurang lebih ya mesin KTK 38 G5 dengan kapasitas 1000 kVA ya, dimana itu dioperasikan secara kontinu ya. Dan bagaimana kita tahu kalau ini sedang operasi, mungkin ini yang mesin satunya mungkin nggak digunakan, mungkin kalau waktunya perawatan 260 jam ya, adanya perawatan, penggantian oli, penggantian bahan bakar, penggantian filter, penggantian pelumas segala macam ada di situ gitu loh. Nah, untuk yang saya dapatkan di situ ya sepertinya ya perawatan harian, perawatan 250 jam ya, dimana di situ ya saya dikit membantu karyawannya di sana bagaimana pengecekan rutin, bagaimana mengganti alat, bagaimana menarik bahan bakar, atau ya tahulah di situ bahan bakar nggak kita angkat ya, melainkan menggunakan kren di sana, kren bekerja, katrol bagian atasnya nanti dituangkan ke dalam mesin menggunakan katrol dan kren tersebut. Nah, itu merupakan salah satu hal yang paling berkesan ya, bagaimana saya bisa dapat membantu di situ. Nah, untuk selanjutnya, untuk porsi dari laporan magang saya yaitu ya kurang lebih berbau tentang pembangkitan tersebut ya, dimana saya lebih fokus di bahan bakarnya, bagaimana bahan bakar itu dari kilang, dari Pertamina itu disuplai untuk mengoperasikan dari mesin diesel tersebut, di mana mesin diesel tersebut sebelumnya di luar gedungnya itu ada kayak tempat atau tangki yang sangat besar, katakanlah di situ tangki induk 401 ya, di mana itu merupakan tangki penampung bahan bakar dari kilang ya. Nah, untuk yang dari mobilisasi Pertamina yaitu ada tangki darurat bahan bakar atau emergency tank di situ untuk mengatasi hal-hal yang kita inginkan, salah satunya pemadaman dari PLN ya. Nah, lanjut untuk laporannya bagaimana? Nah, saya fokusnya di situ. Sebelum saya mencerna atau meneliti atau riset segala macam ya, sebelumnya saya tanya-tanya ke pembimbing lapangan tadi ya, bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan dalam bahan bakar tersebut. Oke, saya diskusi segala macam, tanya-tanya segala macam, bagaimana troubleshootingnya, bagaimana hal-hal yang dilakukan, bagaimana jika terjadi masalah seperti ini, bagaimana solusinya, bagaimana pemecahan masalahnya. Nah, di situ ya setiap hari atau bahkan hari demi hari saya rubah, saya tanyakan ini kok bisa gini, bagaimana operasinya, bagaimana, dan juga hal-hal yang saya dapatkan juga sangat bagus ya, dimana di situ itu saya di project saya ya salah satunya membuat skema ya, itu skema dari bahan bakar dari luar gedung power plant bisa disuplai untuk mengalirkan listrik di kilang maupun di beberapa unit, khususnya apabila terjadi pemadaman oleh PLN. Nah, itu merupakan salah satu proyek yang sangat bagus dan sangat menantang lah, bagaimana saya dapat membuat atau menganalisa bagaimana sistem bahan bakar itu dapat teralirkan atau mengalir dengan sesuai koridor ya, sesuai pada tempatnya, bagaimana itu melalui pompa, katup, tangki, kemudian nanti disuplai di mesin. Nah, nanti di dalam mesin itu ada beberapa alat yang ya saya katakan ya sangat rumit lah, bagaimana di situ ada pembakaran, di mana ruang pembakaran tersebut membakar bahan bakar dan dari bahan bakar tersebutlah muncul gerakan dari piston tersebut. Nah, piston tersebut digerakkan oleh kayak crankshaft, camshaft segala macam di situ untuk selanjutnya nanti menggerakkan dari
dari generator. Nah, tujuannya dari mesin diesel tersebut tujuannya ya salah satunya untuk sebagai penggerak mula atau premover untuk menggerakkan generator tersebut. Nah, generator di sini yaitu untuk mengubah dari gerakan dari mekanik tersebut menjadi energi listrik gitu melalui generator tersebut. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi ya. Di sana ada alat-alat yang maksud saya asing, adanya aktuator, adanya kayak alat-alat di dalam mesin tersebut gitu, ada MPU, magnetic pickup, ada governor, electric full control segala macam di situ. Nah, itu sangat rumit dan mungkin itu adalah hal yang sangat berkesan ya bagaimana saya dapat hal-hal atau alat-alat baru di power plant tersebut. Nah, selanjutnya kembali lagi di masalah laporan tadi ya. Proyek saya alhamdulillah hari demi hari saya kerjakan walaupun ada sedikit revisi ya. Itu tadi ya seperti kayak proyek yang sudah saya kerjakan itu merupakan salah satu hal yang sangat berharga ya, bagaimana proyek atau hasil dari ilmu saya bisa saya terapkan di perusahaan tersebut ya, bagaimana itu sangat bermanfaat tentunya untuk adik saya atau adik-adik tingkat saya atau peserta magang yang lainnya untuk bisa kayak menerapkan gambar tersebut dilihat secara nyata dan bisa diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang ada di gambar tersebut gitu loh. Karena dari proyek tersebut juga saya sudah jelaskan secara detail ya bagaimana gambarnya, bagaimana aliran dari bahan bakarnya juga sangat bagus, sangat jelas gitu loh, dan itu merupakan salah satu hal yang sangat berkesan saya selama magang di situ ya, bagaimana proyek saya dapat diterima dengan baik gitu loh. Nah, untuk selanjutnya yaitu ya tadi saya menyinggung dari bahan bakar ya, di mana bahan bakar dari kilang tersebut, dari kilang untuk disuplai ke mesin dieselnya, yaitu merupakan salah satu hal timbal balik antara kilang dengan power plant di situ. Bagaimana kilang memberikan bahan bakar dengan power plant memberikan listrik untuk kilang gitu, dan itu salah satu hal ya dimana itu kita mengingatkan ya bagaimana suatu perusahaan itu ya seenggaknya seperti itu gitu, ada sesuatu unit atau beberapa unit yang emang harus ada timbal baliknya gitu loh antar unitnya gitu, dan itu merupakan kayak manajemen atau itulah pengaturan dari biasanya itu sangat bagus ya. Nah, untuk selanjutnya ya itu merupakan ya salah satu goal saya, bagaimana saya harus di awal statement saya di awal kalau magang di situ ya seenggaknya saya bisa memberikan sedikit lah untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, salah satunya yaitu proyek tersebut. Nah, itu merupakan salah satu goal saya di situ. Nah, itu bagaimana teman-teman atau kalian semua, yaitu bagaimana harapan Anda untuk mencapai goals gitu, bagaimana caranya. Nah, itu memakai cara kalian sendiri. Saya pikir dalam hidup ini ya kita perlu adanya goals atau tujuan akhir dari apa yang kita inginkan gitu loh, atau apa yang kita inginkan dan juga apa aktivitas yang kita inginkan untuk dapat kita jadikan goals agar bisa kita melihat atau ya merencanakan planning ke depannya nanti seperti apa gitu loh. Apakah itu usaha-usaha kalian kurang bagus atau kurang maksimal, nah itu bisa diperbaiki, atau hal-hal saya mungkin kurang bagus, pekerjaan saya kurang bagus, nah itu bisa jadi bahan evaluasi untuk mencapai goals lo gitu seperti apa, untuk bagaimana merubah mindset kalian, bagaimana merubah pola pikir kalian agar bisa mungkin teman-teman di situ mungkin banyak berkata ada resolusi bagaimana merubah atau menciptakan realisasi dari resolusi kalian di 2020 itu apa. Nah, itu mungkin tiap orang pendapatnya berbeda-beda ya, tiap individu, tiap personal mungkin beda-beda. Nah, itu merupakan salah satu hal yang mungkin ya dapat kalian laksanakan gitu loh, bagaimana Anda itu menempatkan Anda itu sebagai apa, dan Anda itu mempunyai goals gak di situ gitu loh, dan itu goals itu sangat penting dalam kayak menunjang kegiatan Anda, produktivitas Anda gitu loh. Nah, jadikan ada beberapa hal yang mungkin prioritas di situ. Nah, salah satunya saya ingin belajar ini, dan itu bisa menjadi tujuan Anda untuk mencapai hal tersebut gitu loh, di target gitu. Nah, kembali lagi di power plant ya. Nah, untuk power plant sendiri ya tahu
tahu sendirilah bagaimana hal-hal yang mungkin saya dapatkan banyak di situ, bagaimana kayak pengadaan alat segala macam yang kita tahu sendiri, ada perawatan tadi, ada minor overhaul dan ada major overhaul yang dimana kalian tahu sendiri biaya untuk mengganti alat-alatnya di power plant tersebut kurang lebih sekitar 1 miliar lebih ya, 1 miliar lebih. Nah itu barang-barangnya disuplai didapatkan dari China ataupun Inggris dan yang lainnya yaitu ya, pokoknya luar negeri di situ yang saya baca dari power plant tersebut gitu loh. Nah itu ya mungkin ada beberapa hal tadi yang perlu saya garis bawahi, saya highlight di situ. Bagaimana kita tahu sendiri kayak perusahaan yang mengolah minyak itu ada berapa sih di Indonesia? Ada sedikit kan? Nah salah satunya di PPSDM Migas Cepu kali ini. Nah itu bagaimana di Jawa Tengah tersebut terdapat apa kayak tanah yang mengandung minyak. Nah itu membuat daerah tersebut gitu dapat mengembangkan sumber daya alamnya gitu melalui perusahaan tersebut. Bagaimana yang kita tahu sendiri Cepu yang dulunya sepi segala macam lah sekarang ramai. Nah mungkin salah satu dari faktor perusahaan tersebut bagaimana dia bisa kayak memberikan dampak ke masyarakat yang begitu besar gitu loh. Nah itu mungkin salah satu hal yang sangat mengena ya, sangat bagus untuk beberapa industri di Indonesia untuk melakukan hal tersebut yang dilakukan oleh PPSDM Migas Cepu ya. Bagaimana dia mengatur manajemen tiap unit itu sangat baik, dikelola dengan sangat baik, dan itu mungkin tiap perusahaan mungkin di Indonesia sudah melaksanakan sesuai ya. Mungkin ada beberapa hal yang nggak sesuai, saya juga kurang tahu di situ. Untuk selanjutnya ya mungkin cukup segitu ya penjelasan untuk power plant kali ini. Mungkin ada sedikit merembet ke hal yang lain ya. Nah itu mungkin salah satu hal terpenting yang mungkin saya harus utarakan, untuk saya bicarakan, sharing ke kalian bagaimana pentingnya goals dalam apa yang ingin Anda kejar gitu loh, apa yang ingin Anda dapatkan, apa yang Anda ingin mau gitu loh. Goals lo itu apa gitu, goals Anda itu apa, tujuan Anda itu apa gitu. Nah itu sangat berharga sekali ya. Di situ saya juga berterima kasih di situ kepada PPSDM Migas Cepu, bagaimana dia memberikan program kerja lapangan yang sangat bagus sekali. Bagaimana pembimbing lapangannya juga sangat ramah tamah, menyampaikan informasi, menyampaikan troubleshooting masalah, bagaimana penyelesaian masalahnya kepada peserta magang seperti saya ini. Nah itu merupakan hal yang bagus ya, bagaimana saya tanya secara simpel, namun dari pembimbing lapangannya itu menjawabnya secara detail lah. Itu merupakan hal yang sangat wajar gitu loh, dan itu saya dapatkan di situ. Bagaimana dapat ilmu yang saya dapatkan sangat banyak sekali, dan itu merupakan hal yang bagus dan mungkin diterapkan oleh berbagai perusahaan di Indonesia, khususnya ya yang mengedukasi, atau artinya ada program kerja lapangan untuk mahasiswa gitu, bagaimana mengenalkan dunia kerja ke mahasiswa, yang artinya mahasiswa itu siap untuk nantinya masuk ke dalam dunia kerja. Kita tahu sendiri sekarang industri sudah 4.0, di mana itu mungkin tahap selanjutnya mungkin nanti robot ya yang akan menggantikan peran dari manusia. Sekarang kita tahu sendiri artificial intelligence juga sangat canggih, sangat masif di luar negeri, dan mungkin sadar atau nggak sadar di Indonesia mungkin akan menerapin adanya artificial intelligence kali ini gitu loh. Nah, untuk PPSDM Migas Cepu nggak cuma menjalankan praktek kerja lapangan, ada pelatihan, ada sertifikasi, dan juga praktek kerja lapangan. Di situ paket 3 in 1 ya. Di situ mungkin yang sertifikasi mungkin banyak kalangan pekerja, pejabat, atau mungkin yang ingin naik posisi atau naik jabatan atau memperpanjang masa jabatannya. Kalau pelatihan ya kita tahu sendiri, mungkin dia ingin memperdalam dari ilmu apa yang didapatkan di perusahaan agar dia lebih expert atau ahli di bidangnya tertentu gitu loh. Nah, mungkin cukup segitu penjelasan dari PowerPoint kali ini. Mungkin ada beberapa hal yang melebar ya. Nah,